Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa. Tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar dari kata wahada yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Pembagian tauhid. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Hanya Allah yang dapat mampu memberikan rezeki, mengarahkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan serta apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Maksudnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tauhid al-asma wa sifah. Dalam kitab Syarah Thalathatil Ushul, tauhid al-asma wa sifah adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Nama-nama lain ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu kaid atau ilmu akidah, ilmu ma'rifah, teologi Islam, fikih al-akbar, ilmu hakikat, ilmu sifat 20, ilmu filsafat Islam. Kemudian, tujuan penciptaan alam semesta. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia kepada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang sangat jelas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merasa hebat, sombong atau takabur, mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala seperti nafas, anggota tubuh, makanan dan hal lainnya, yakni bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep iman. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenan dengan agama, keyakinan, maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitabnya, yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam, wajib mengetahui rukun iman yang terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Hal yang dapat merusak iman antara lain yaitu yang pertama, berbuat syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu hal yang lain, atau dalam kata lain menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berkeras hati, mendatangi tukang ramal. Kemudian cara memelihara iman. Jagalah wudhu, karena dengan begitu kamu menjaga kesucian diri. Perbanyak sujud, sebab posisi itu adalah waktu terdekatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin iman semakin baik, mulailah dengan memperbaiki sholat. Perbanyak zikir karena Allah Ta'ala dalam rutinitas harianmu. Kemudian orang yang diberi petunjuk, sabar dalam ujian, bersyukur ketika diberi nikmat, pemaaf, bertobat atas kezaliman. Kemudian syahadat. Syahadat adalah sebuah kalimat yang diucapkan seseorang sebagai bentuk pengakuan dan kesaksian bahwa telah memeluk agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa syahadat terdiri dari 2 kalimat, yang keduanya memiliki arti yang saling berkaitan. Berikut adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun syahadat. Yang pertama ialah nafyu, yang artinya peniadaan seluruh yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah. Kemudian, manfaat mempelajari tauhid.
Manfaat mempelajari tauhid adalah upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil yang pasti. Selain itu, tujuan mempelajari tauhid adalah dapat menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.